Per video ini dibuat, harga dolar hari ini sama dengan Rp17.930. Dan baru aja kita dapat berita bahwa harga Pertamax naik ke 16.000. Nah, tapi bukan itu yang mau saya bahas. Yang mau saya bahas adalah gimana sih cara kita menjaga kesehatan mental di tengah situasi yang serba nggak pasti, seperti yang kita jalani hari-hari ini. Coba ingat-ingat, dalam 6 bulan terakhir berapa sering kamu kepikiran soal pekerjaan kamu, mungkin stres, atau bahkan kekhawatiran akan di PHK. Terus kalau di PHK gimana dengan kelangsungan kehidupan kamu? Gimana keluarga yang masih harus kamu nafkahi? Kalau kamu sering kepikiran hal-hal seperti itu, tenang aja, kamu nggak sendirian gitu ya. Nah, tapi masalahnya saya pengen kasih tahu apa sih yang terjadi di badan manusia nih waktu kita mengalami stres terus-menerus. Waktu tahun 2020 kita masih ingat bahwa kita hidup di situasi ada pandemi COVID-19 dan itu nggak enak banget ya. Tiap hari kita dengar orang meninggal, kerabat, saudara, atau bahkan ya orang-orang terdekat kita sendiri gitu. Nah sekarang situasinya a bit different, kali ini lebih ke soal perekonomian. Kurs dolar yang makin hari makin tinggi ya, record high nggak pernah setinggi ini sebelumnya. Harga Pertamax yang naik gitu ya, dan ya kita sedih gitu ya melihat situasi hari-hari ini. Ditambah lagi ya pemerintah belum bisa memberikan ketenangan lah buat masyarakat Indonesia. Nah tapi sebenarnya tahu nggak teman-teman, ketika seseorang dalam kondisi stres, apa yang terjadi di tubuh manusia, apa aja dampaknya dan gimana ngatasinnya, itu yang mau kita bahas hari ini. Jadi kalau kamu sedang stres, ingat di tubuh kita ini ada yang namanya HPA axis. H-nya adalah hipotalamus, P-nya adalah pituitary, dan A-nya adalah adrenal. Aksis ini sebenarnya aksis hormonal, yang ketika seseorang itu mengalami stres di bawah tekanan, aksis ini akan aktif. Dan dia akan mengeluarkan satu hormon yang namanya kortisol. Ini adalah hormon yang penting. Kenapa? Karena hormon kortisol bikin kita dalam keadaan awas, terjaga, siaga. Tapi kalau hormon ini terus-menerus tinggi dalam keadaan yang lama, tentu dampaknya akan besar nih buat badan kita. Nah, gimana sih dampaknya? Pertama, gangguan tidur. Jadi peningkatan hormon kortisol ini udah terbukti banget kalau bikin orang tuh kualitas tidurnya jadi jelek. Apalagi kalau orang itu nggak jaga sleep hygiene-nya. Yang kedua adalah gangguan imun. Jadi peningkatan kortisol secara kronik ini bikin tubuh kita mengalami resistensi terhadap glukokortikoid. Nah ini bikin sebenarnya tubuh kita tuh ada dalam keadaan inflammatory state atau meradang gitu ya terus-menerus. Akibatnya apa? Jadi gampang sakit, ya, capek, dan ditambah lagi ini meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, nah ini udah tau lah ya, apalagi para Gen Z, meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental seperti anxiety dan depresi. Dan yang terakhir adalah kita juga jadi nggak produktif di pekerjaan kita sehari-hari karena peningkatan kortisol yang terus-menerus ini bikin kita jadi gampang lupa, nggak konsentrasi waktu kerja. Jadinya kita jauh deh dari target-target apa yang mau kita capai sehari-hari. Nah faktanya di Indonesia data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 buka data ya, bahwa katanya sekitar 6,1% populasi di Indonesia itu mengalami gangguan kesehatan mental berupa anxiety dan depresi pada orang yang di atas 15 tahun nih di seluruh Indonesia. Katanya 6,1%, tapi tebakan kita semua adalah ya bahwa kemungkinan itu underdiagnosis, kemungkinan itu nggak tepat angkanya ya, karena pasti yang namanya kesehatan mental nggak semuanya terdiscover, nggak semuanya ditemukan kasusnya. Ada satu survei lagi yang menarik di tahun 2025, ini oleh Frontiers gitu ya. Jadi dia melakukan survei terhadap 5.800 orang dewasa di Indonesia. Dan katanya lebih dari 14,7% orang dewasa Indonesia menderita anxiety dan depresi. Dan celakanya adalah lebih dari 60% belum pernah menerima diagnosis itu secara formal. Ya, jadi benar-benar masalahnya adalah underdiagnosis. Nah, sekarang masuk ke langkah konkret ya. Terus gimana dong advice dokter? Gimana supaya kita nggak mengalami gangguan mental karena kondisi yang serba nggak pasti nih? Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, olahraga.
Olahraga nih penting, jangan cuma pikir olahraga tuh buat kurus doang, bukan. Olahraga sebenarnya juga membantu kesehatan mental. Kenapa? Olahraga itu sudah terbukti, evidence-nya banyak banget, dia bisa menurunkan gejala kecemasan dan depresi. Kok bisa dok? Karena waktu kita olahraga, otak manusia itu menghasilkan yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini membantu untuk menekan kadar kortisol baseline di dalam tubuh kita. Ya jadi olahraga penting ya, selain nanti kita dapat endorfinnya juga, kita jadi lebih happy dan mengurangi kecemasan dan depresi. Yang kedua, tidur cukup. Kedengarannya remeh tapi penting. Tidur tuh jangan dianggap sebagai kemewahan. Oh, setiap hari kerja keras, begadang, balas dendam di weekend. Masalahnya tubuh kita nggak sesederhana itu teman-teman. Penting banget buat kita jaga sleep hygiene. Orang dewasa direkomendasikan untuk tidur 7-8 jam sehari. Tapi bukan cuma durasinya, tapi kualitas tidurnya. Jadi penting banget supaya 1 jam sebelum tidur jangan main handphone. Ya, kalau handphone ada blue light filter, pakai tuh di waktu malam hari supaya hormon melatonin bisa bekerja dengan optimal waktu kita tidur dan tidur kita jadi berkualitas. Dan zaman sekarang kan udah banyak banget ya smartwatch atau apapun yang bisa kamu pakai buat memantau berapa sih skor tidur kamu gitu ya, untuk menilai apakah kualitas tidur saya sudah baik. Hindari juga minum kafein lewat dari jam 2 siang. Ya, karena bisa mengganggu tidurnya kamu gitu ya. Walaupun kamu bilang, tapi saya bisa-bisa aja dok tidur ngopi jam 8 malam. Memang tidurnya bisa, tapi kualitasnya nggak bagus. Yang ketiga, batasi konsumsi informasi. Jadi saran saya adalah langkah praktisnya nih, kamu set deh batasan untuk kamu menggunakan sosial media di handphone kamu. Zaman sekarang kan udah bisa tuh di set, oh setelah 15 atau 30 menit kamu scrolling, maka aplikasi itu bisa dikunci gitu. Nah itu dipakai. Dan set waktu tertentu untuk kamu ngecek informasi. Misalnya pagi sekali atau sepulang kerja sekali. Atau misalnya kamu cuma mau sekali aja, ya silakan. Karena kita tahu kita hidup di tengah era yang banjir informasi itu gila-gilaan banget ya. Bahwa setiap hari kita dibanjiri dengan informasi yang begitu banyak, sehingga kita terasa nggak sih burnout ya kalau dengar informasi yang sebanyak itu. Nah ini penting buat kita filter untuk menjaga kewarasan diri kita sendiri. Keempat, jarang yang bahas ini nih. Penting untuk punya yang namanya koneksi sosial. Followers kamu boleh banyak di sosial media, tapi berapa sih teman yang benar-benar berkualitas? Yang bisa kamu ajak ngobrol, yang bisa kamu ajak curhat. Jadi teman curhat tuh jangan diremehkan. Ketika kamu punya hubungan seperti itu dengan teman kamu, jaga hubungan itu. Ya karena ternyata bercerita, meluapkan emosi ke orang terdekat nih yang punya hubungan baik sama kita, itu juga terbukti bisa menjaga kewarasan kita. Ya sharing. Mungkin pasangan, teman baik, orang tua, siapapun itu yang bisa kamu jangkau, ajak mereka ngobrol, apalagi di tengah tekanan situasi finansial seperti ini. Dan kelima, terakhir adalah tahu kapan harus cari pertolongan. Kalau kamu merasa kayaknya udah lebih dari 2 minggu deh, saya kok gampang sedih tanpa sebab yang jelas. Bahkan bisa nangis tiba-tiba, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Atau kamu cemas, berdebar-debar padahal lagi nggak ada apa-apa, tapi kok rasanya kayak lagi nunggu ujian gitu. Nah, kalau kamu mengalami gejala-gejala itu, kenali bahwa mungkin saja itu gejala awal dari kondisi gangguan cemas atau gangguan depresi. Dan penting untuk cari bantuan profesional, baik itu psikolog maupun psikiater. Dan sekarang kan kita bersyukur banget bahwa BPJS pun udah mengcover ya layanan untuk kesehatan jiwa seperti ini. Jadi bahkan di puskesmas, di rumah sakit umum, daerah itu ada tuh layanan psikologi atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Ya, terakhir sebagai penutup saya pengen bilang gini aja. Situasi ekonomi, berapa kurs dolar hari ini, besok minggu depan berapa harga bensin, kita nggak bisa kontrol. Itu di luar kendali kita. Kita serahin aja sama orang yang memang punya kuasa di bidang itu. Tapi badan kita harusnya dalam kendali kita. Dan kita bertanggung jawab buat kesehatan jiwa kita. Jangan biarin situasi seperti ini kita jadi larut dalam stres dan akhirnya bisa menimbulkan penyakit kronik, bahkan gangguan mental dalam tubuh kita. Tetap sehat dimanapun kita berada di tengah situasi yang gak gampang ini. Kita udah pernah lewatin pandemi di tahun 2020 sampai 2022. Dan sekarang kita ditantang dengan satu masalah baru. Teman-teman tetap sehat, jaga kewarasan, dan tetap produktif dimanapun berada.
Bye-bye.